Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi di materi SBK kelas 9 semester yang kedua. Hari ini kita masuk di materi bab yang ke-10 yaitu tentang pameran. Anak-anak bisa lihat materi ini ada di e-book SBK halaman 168. Simak pembelajaran dari awal sampai akhir supaya materi dapat tersampaikan dengan baik. Selamat belajar ya anak-anak ya. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab 10 ini, siswa mampu mendeskripsikan tujuan pameran seni rupa bagi siswa, mendefinisikan fungsi pameran seni rupa di sekolah, mengklasifikasikan berbagai jenis pameran menurut tempat pelaksanaan, menyusun proposal pameran seni rupa, merumuskan kepanitiaan pameran sekolah atau kelas. Selanjutnya adalah pengertian fungsi dan tujuan pameran. Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mengkomunikasikan, memperkenalkan, memperlihatkan, dan memajangkan hasil karyanya untuk diamati, dihayati, dan diapresiasi oleh orang lain. Fungsi dari kegiatan pameran antara lain sebagai media penampilan jati diri seorang siswa, sebagai sarana peningkatan daya ekspresi bagi seorang siswa, sebagai media memperluas cakrawala pengetahuan seni, sebagai media komunikasi antar siswa dengan apresiator, sebagai tolak ukur perkembangan dunia seni rupa. Berbagai karya seni rupa yang bisa dipamerkan antara lain pameran lukisan, pameran patung, pameran kriya, pameran tekstil, dan pameran karya seni lainnya. Tujuan pameran yaitu untuk meningkatkan apresiasi seseorang untuk berkarya seni, melatih berorganisasi, melatih mandiri, melatih bekerja sama dengan dalam suatu kelompok. Berdasarkan hasil karyanya, pameran dikelompokkan menjadi dua, yaitu pameran homogen, yaitu jenis pameran yang hanya memamerkan satu jenis karya saja, misalnya karya lukisan, pameran patung, pameran kriya, pameran grafis, dan lain-lainnya. Sedangkan yang selanjutnya adalah pameran heterogen, yaitu jenis pameran yang memamerkan berbagai jenis karya seni, misalnya pameran seni rupa yang menampilkan lukisan patung, kriya, batik, grafis, dan lain-lain. Jadi dalam satu pameran itu terdapat berbagai karya seni. Ya, kalau yang heterogen, anak-anak bisa lihat gambarnya, yang bagian atas adalah pameran homogen yaitu lukisan, yang bawah itu adalah pameran heterogen. Jadi ada berbagai jenis karya di situ. Nah, berdasarkan jumlah pesertanya, pameran dibagi menjadi dua anak-anak ya. Yang pertama adalah pameran tunggal, yaitu pameran yang dilaksanakan perorangan, artinya hasil karya yang dipamerkan karya seni satu orang saja. Yang selanjutnya adalah pameran kelompok, yaitu pameran yang diikuti pesertanya lebih dari satu atau beberapa atau anggota suatu kelompok. Misalnya kelompok kelas 9 SMP, kelompok mahasiswa, kelompok kerabatan, ataupun kelompok lainnya ya. Nah, ini adalah salah satu pameran seni patung Joni Waldi. Ini adalah contohnya adalah pameran tunggal ya. Karena hanya hasil karya dari Joni Waldi yang ditampilkan. Yang selanjutnya adalah pameran berdasarkan ruang tempat pelaksanaan. Ada dua, yang pertama adalah pameran di dalam ruangan atau indoor. Anak-anak bisa lihat gambarnya, ini gambar atasnya persis ya, itu adalah indoor, ada di dalam ruangan. Yaitu pameran dengan mengambil setting tertutup, misalnya di gedung atau museum. Penyelenggara pameran indoor harus memperhatikan penataan, unsur cahaya, sirkulasi pengunjung. Sedangkan yang kedua adalah pameran di luar ruangan atau outdoor, yaitu penyelenggaraan pameran ini biasanya karya-karya yang tahan terhadap suhu ruang terbuka, misalnya patung, batu, walaupun bisa juga pameran lukisan atau keramik. Nah, anak-anak bisa lihat contohnya itu adalah lukisan yang dipamerkan di luar ruangan ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang selanjutnya adalah perencanaan pameran. Dalam suatu kegiatan pameran tidak akan bisa dilaksanakan oleh satu orang, sehingga diperlukan adanya sebuah kelompok kerja.
dimulai dari merencanakan, mempersiapkan, mengolah, melaksanakan, serta mengevaluasi pameran. Untuk selanjutnya disebut sebagai organisasi kepanitiaan pameran. Secara umum, kepanitiaan suatu kegiatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu panitia pengarah, dan dalam hal ini tanggung jawab kegiatan di sekolah biasanya adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua yayasan, atau yang sederajat. Sedangkan pembimbing atau pembina kegiatan adalah guru mata pelajaran yang bersangkutan. Panitia pelaksana dimulai dari ketua panitia, sekretaris, bendahara, sampai kepada pelaksana kerja atau seksi-seksi, masing-masing bidang sesuai yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah tahapan penyelenggaraan pameran seni rupa. Yang pertama adalah mempersiapkan penyelenggaraan pameran, kemudian ada tahap penataan ruangan, terus yang ketiga tahap pelaksanaan. Untuk evaluasi pameran adalah evaluasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui berbagai hambatan yang dihadapi oleh setiap seksi, cara mengatasi persoalan yang ada, serta mengetahui keadaan keuangan pada kegiatan yang dilaksanakan. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan serupa pada masa yang akan datang. Selanjutnya kita masuk di kesimpulan materi kita hari ini. Ya, materi kita kali ini adalah tentang pameran. Berbagai karya seni rupa bisa dipamerkan antara lain pameran lukis, pameran kriya, pameran tekstil, dan berbagai karya seni lainnya. Dalam kegiatan pameran diperlukan adanya sebuah kelompok kerja dimulai dari merencanakan, mempersiapkan, mengolah, dan melaksanakan, serta mengevaluasi pameran. Karena itu perlu dibentuk kepanitiaan. Rencana kerja diperlukan dan disusun dengan maksud agar semua kegiatan dan langkah kerja panitia terprogram dengan baik, sehingga tidak ada sesuatu hal yang terlewatkan. Nah, yang selanjutnya adalah tugas SBK. Anak-anak silakan mengerjakan tugas yang sudah Mem sediakan di GC SBK. Pesan Mem Elisa dalam anak-anak mengerjakan tugas adalah yang pertama, jangan tunda tugas karena Mem Elisa menunggu tugas ini sampai jam 8 malam hari ini. Yang selanjutnya, anak-anak kerjakan tugas dengan teliti. Pada saat anak-anak akan mengirim file, anak-anak cek apakah semua jawaban sudah terisi. Ya, karena tugas ini anak-anak dapat mengerjakannya hanya satu kali. Oke ya, itu pesan dari Mem Elisa dalam mengerjakan tugas. Oke, yang selanjutnya adalah anak-anak semangat dalam mengerjakan tugas. Jadilah bijak karena anak-anak sudah kelas 9. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.